Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba berbicara tentang hakikat rezeki. Masya Allah ya. Jadi kalau bicara rezeki itu kayaknya nggak ada dari kita yang nggak pernah dengar kata rezeki. Bahkan rezeki ini kayaknya kata yang selalu diburu-buru, ya, yang senantiasa menghiasi doa kita. Jadi kalau kita berdoa kadang-kadang itu yang menjadi fokus gitu, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan rezeki, gitu kan. Bahkan kadang-kadang kajian-kajian yang dia itu berkaitan dengan rezeki itu menarik perhatian, ya, gimana caranya rezeki bisa berlimpah, gitu ya, meningkatkan rezeki berkali lipat gitu ya. Nah, kita mau mencoba untuk melihat apakah pandangan rezeki yang ada dalam pandangan kita itulah yang disebut rezeki ataukah ada yang lain. Karena terus terang begini, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang rezeki itu ya lebih banyak asumsinya hanya sekedar pada harta. Jadi kalau rezeki itu uang, ya pokoknya wah alhamdulillah dapat rezeki, itu pasti uang, ya. Alhamdulillah dapat rezeki, itu pasti ya urusannya dunia lah gitu ya. Nah, Islam memahamkan kepada kita bahwa makna rezeki tidak sebatas pada uang. Makna rezeki itu tidak sebatas sebenarnya pada harta benda gitu ya. Jadi bukan berarti orang kalau lagi nggak dapat uang itu dia nggak dapat rezeki, kan tidak begitu. Ya, rezeki itu lebih umum dan lebih luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Kalimat rizq yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidaklah ada di atas muka bumi ini satu ekor hewan ternak pun kecuali Allah sudah mengatur rezekinya. Ya, kalau kita bicara rezeki berarti kepada hewan ternak apakah uang? Kan nggak mungkin Allah datangkan kepada sapi uang. Sapi nggak bisa ngapa-ngapain dengan uang itu, ya, tetapi itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat rizquha, rizkinya. Jadi di situ ada isyarat bahwa rezeki tidak serta-merta itu bentuknya harus selalu uang. Rezeki bisa dilihat dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang dabah ini tadi, hewan ternak ini tadi, maka rezeki hewan ternak itu adalah makanannya, rezeki hewan ternak itu adalah kemudahan hidupnya, rezeki hewan ternak itu adalah waktunya, rezeki hewan ternak itu adalah kesehatannya, rezeki hewan ternak itu adalah ya menjalani habitatnya, itu rezeki buat dia. Berarti buat kita juga begitu. Jadi ketika kita itu ingin memandang rezeki, harusnya pandangan kita juga seperti itu. Bukan hanya sekedar memandang rezeki itu hanya sebatas pada uang, tidak. Tetapi kesehatan kita ini rezeki. Bayangkan, dari 24 jam waktu kita sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, 365 hari dalam setahun. Coba bayangkan, ini mana yang lebih sering kita jumpai, sehat atau sakit? Kalau yang lebih sering kita jumpai sehat itu adalah rezeki. Nikmat waktu yang Allah berikan ini rezeki. Nikmat keluarga, kita bisa pandangi keluarga, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa bercengkerama dengan keluarga, itu rezeki. Ya, kita bisa hidup di alam bebas seperti Indonesia, ini rezeki. Kita bisa bersilaturahmi, ini rezeki. Pokoknya semua rezeki, kemudahan-kemudahan ini rezeki. Ya, saya bisa gerak tangan begini, ini rezeki. Bayangkan kalau tangan saya ini satu sajalah, tidak usah banyak-banyak, nggak bisa bergerak begini terus. Waduh, betapa merananya. Ya, dan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa tarikan nafas kita itu adalah rezeki yang sangat berharga. Gerakan tubuh ini adalah rezeki yang sangat berharga. Detak jantung kita ini adalah rezeki yang sangat berharga. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas segala macam rezeki yang Allah berikan, bukan hanya sekedar uang. Sehingga nanti kita tidak hanya sempit pandangan, seolah Allah itu kalau tidak beri uang, tidak beri rezeki, itu salah. Ya, padahal Allah sudah berikan hidayah pada kita. Allah sudah berikan kesempatan ibadah pada kita. Allah sudah berikan kesehatan pada ini, rezeki yang tidak ternilai. Dan itu yang harus nantiasa untuk kita syukuri. Ya, sehingga kita tidak jadi manusia kufur yang kalau nggak dikasih uang itu kok kayaknya nggak dapat rezeki. Salah. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara rezeki kaitan dengan masalah uang, nah, ini juga ada ilmu tersendiri juga.
bahwa apa-apa dari dunia yang masuk ke kita itu dia ternyata ada yang punya nilai halal, ada yang punya haram, ada yang syubhat gitu ya. Halal itu adalah apa-apa yang dihalalkan, dan saya tidak perlu menjelaskan makna halal karena insya Allah kata halal ini adalah yang familiar dan memang sudah digunakan dalam bahasa kita. Begitu juga dengan haram. Kalau yang syubhat mungkin perlu dijelaskan sedikit. Syubhat itu ragu gitu ya. Ini kira-kira halal atau haram ya, halal atau haram. Nggak yakin sih kalau ini halal. Nah, kalau nggak yakin halal, tinggalkan ya, karena syubhat itu mendekati haram. Intinya bagaimana dunia dari rezeki duniawi yang masuk kepada kita itu yang harus kita perhatikan adalah kehalalannya. Karena ketika ada haram masuk, dia akan menjadi racun. Akan menjadi racun. Dan banyak sekali orang-orang yang keracunan dengan harta haramnya. Dan kalau orang sudah keracunan dengan harta haramnya, ya kalau orang keracunan fisiknya, maka dia ya harus dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak dia mati, itu masih lebih baik. Karena kalau keracunan jiwanya, mungkin tidak akan menunjukkan gejala-gejala yang harus segera diobati, tetapi ternyata itu bisa langsung mematikan hati. Kalau hatinya sudah mati, jangan pernah ya mengira dia akan pernah merasakan kebahagiaan dunia. Jadi singkatnya, banyak dari mereka yang tidak bisa merasakan kebahagiaan dunia bukan karena harta yang tidak dia miliki, tetapi karena dia tidak mampu menjaga harta halal yang masuk ke dalam rumahnya. Semoga bermanfaat. Saya Arifin Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.